Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan dapat ditemukan kembali pada pembelajaran mata kuliah Termodinamika kelas 3A, program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum termodinamika 0 dan hukum termodinamika 1. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kartika Tiara Putri dengan ujung NPM 01. Yang kedua ada Indah Puspitasari dengan ujung NPM 41. Yang ketiga ada Raisya Azhara dengan ujung NPM 35. Yang keempat ada Reni Safitri dengan ujung NPM 79. Yang kelima ada saya sendiri, Ilham Adi Kusuma dengan ujung NPM 19. Yang keenam ada Hafsah Salimah Sania dengan ujung NPM 61. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Ilham Adi Kusuma. Materi pertama, hukum termodinamika ke-0. Hukum termodinamika ke-0 berbunyi, jika dua buah benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Hukum ke-0 termodinamika juga disebut sebagai hukum kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem itu setelah sistem saling berinteraksi melalui dinding diaterm. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Indah. Persilahkan. Baik, terima kasih Ilham. Yang selanjutnya yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, misalnya melalui konduksi. Sebagai contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada panci tertutup yang penuh dengan air dan dipanaskan di atas kompor, energi yang diberikan ke dalam air melalui peristiwa konduksi. Ketika air mendidih, air mampu mengangkat tutup panci. Selain itu, ada contoh lainnya seperti pada kita sedang memanaskan makanan dalam makanan panas dan segala sesuatu yang ada dalam mikrowaves tersebut adalah sistem yang tempat berlangsungnya reaksi termokimia. Adapun meja tempat mikrowave diletakkan, dapur, bahkan diri kita sendiri adalah lingkungan luar sistem tersebut. Sedangkan yang berada di luar sistem dikategorikan sebagai bagian dari lingkungan. Sistem dipisahkan dengan lingkungannya yang disebut dengan dinding-dinding sebagai pembatas. Oleh karena sistem, pembatas ini dapat bersifat diathermal ataupun adiathermal. Dalam ilmu termokimia, sistem dan lingkungan dibedakan menurut interaksi antara sistem dan lingkungan tersebut, yaitu yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda materi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat ataupun kerja dengan lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, saudari Kartika. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ilham. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep kalor. Kalor merupakan perpindahan energi. Kalor bukan energi, jadi kalor didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah, masuk atau keluar sistem karena adanya perbedaan temperatur.
Kemudian, kalor berpindah dari sistem yang bertemperatur tinggi ke temperatur rendah, yang artinya kalor mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi menuju temperatur rendah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Proses perpindahan energi akan terhenti ketika benda-benda yang bersentuhan mencapai temperatur yang sama. Untuk menyatakan kalor digunakan dengan simbol Q. Proses yang menyatakan tidak ada perubahan panas atau Q sama dengan 0 disebut sebagai proses adiabatik. Kemudian, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu massa zat, kemudian yang kedua yaitu jenis zat atau kalor jenis, yang ketiga yaitu perubahan suhu. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T atau T2 dikurang dengan T1, di mana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, kemudian M sama dengan massa benda atau massa benda dengan satuan kilogram, kemudian C yaitu kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram, kemudian T2 dikurang T1 atau delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Raini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ilham. Materi selanjutnya tentang konsep kerja. Perhitungan kerja dimulai dari definisi yang digunakan dalam fisika. Definisi ini menyatakan bahwa kerja yang dilakukan untuk menggerakkan objek sepanjang jarak dz melawan gaya yang menentangnya F adalah dv sama dengan min F dz. Mula-mula gas ideal dan tekanan T. Penampak A, maka gaya dorong gas pada piston F sama dengan P. Misalkan gas diekspansikan atau menguap secara quasi statik atau secara pelan-pelan sehingga setiap saat terjadi keseimbangan. Piston naik sejauh D, Y. Maka usaha yang dilakukan gas pada piston sama dengan dV sama dengan FdS. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Hafsah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ilham. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai energi dalam. Energi dalam itu merupakan energi yang tidak termasuk dalam kategori energi kinetik dan energi potensial. Secara mikroskopis, energi dalam berhubungan dengan pergerakan dan konfigurasi dari molekul individual, atom, dan partikel subatom. Energi internal suatu sistem termodinamika merupakan jumlah total energi kinetik partikel-partikel penyusunnya ditambah jumlah energi potensial akibat interaksi antar partikel penyusunnya. Dalam sudut pandang termodinamika, energi dalam adalah sifat keadaan gas yang memiliki nilai tertentu untuk keadaan termodinamika tertentu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Raisyah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Ilham. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Energi dalam dilambangkan dengan U. Selama terjadi perubahan keadaan suatu sistem, energi dalam dapat berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir dengan U. Perubahan energi dalamnya dinyatakan dengan delta U sama dengan U2 dikurang U1.
Berikut merupakan energi dalam untuk gas monoatomik persamaan 5 dan gas diatomik persamaan 6. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu hukum termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika adalah sebuah persamaan kekekalan energi yang menyatakan bahwa satu-satunya jenis energi yang berubah dalam sistem adalah energi dalam. Dalam hal ini, tidak ada perpindahan energi berupa kalor dan usaha yang diberikan pada sistem bernilai nol. Oleh sebab itu, energi dalamnya konstan, sehingga dapat disimpulkan pada keadaan ini, energi dalam bersifat tetap atau konstan. Bunyi hukum termodinamika 1 adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya saja. Jika selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi, seperti peristiwa pertama yaitu energi dalam yang dimiliki gas berubah. Yang kedua, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Peristiwa yang terjadi dalam hukum termodinamika pertama menjelaskan bahwa terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Dalam hukum termodinamika pertama, dijelaskan bahwa perubahan energi dalam sistem yang tertutup delta U dalam bentuk derajat Celcius akan sama dengan kalor yang ditambahkan ke dalam sistem, dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem dalam bentuk persamaan delta U sama dengan Q, di mana Q merupakan kalor total yang ditambahkan dalam satuan Joule per kalor, dikurang W itu merupakan usaha kerja total yang dilakukan dalam bentuk Joule per kalori. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan, hukum termodinamika ke-0 berbunyi jika dua buah benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda ketiga tersebut berada dalam kesetimbangan termal dengan satu yang lainnya. Sistem adalah suatu yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, misalnya melalui konduksi, sedangkan yang berada di luar sistem dikategorikan sebagai bagian dari lingkungan. Dalam ilmu termokimia, sistem dan lingkungan dibedakan menurut interaksi antar sistem dengan lingkungan tersebut, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem adalah suatu yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, misalnya melalui konduksi. Sistem terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Kalor merupakan perpindahan energi. Kalor bukan energi, jadi kalor didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah masuk atau keluar sistem karena adanya perbedaan temperatur. Energi dalam merupakan energi yang tidak termasuk dalam kategori energi kinetik dan energi potensial. Secara mikroskopis, energi dalam berhubungan dengan pergerakan dan konfigurasi dari molekul individual, atom, dan partikel subatomik. Demikianlah presentasi dari kami dan juga penyampaian dari kelompok kami. Apabila dalam pengucapan dan perkataan kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.